Kita diajarkan bahwa kita harus memberi, berbagi, dan memprioritaskan kemurahan hati di atas kepentingan pribadi kita. Namun, seseorang memperingatkan kita tentang bahaya menjadi terlalu baik hati dan berbelas kasih. Kita hidup di dunia di mana kita tidak selalu mendapatkan kembali apa yang kita berikan, dunia yang penuh dengan orang-orang dermawan yang seringkali menguras sumber daya keuangan dan energi mereka melalui pemberian yang sembarangan. Jika ini adalah pertama kalinya Anda melihat saluran saya meminta Anda untuk mendukung saya dengan cara berlangganan dan menyukai video. Dengan begitu saya bisa terus membuat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Apakah kedermawanan yang berlebihan bisa membahayakan nyawa kita sendiri? Bersiaplah untuk takjub dengan efek negatif tak terduga yang bisa ditimbulkan oleh kebaikan. Hari ini saya akan mengungkapkan 8 hal yang terjadi pada Anda karena terlalu baik hati, dan memperkenalkan 4 strategi tabah untuk mencegah orang mengambil keuntungan dari Anda. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Anda akan memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain. Kaum Stoa menekankan perlunya menerima keadaan apa adanya dan tidak mendasarkan kebahagiaan kita pada tindakan orang lain. Dengan memberi tanpa mengharapkan imbalan yang terlalu besar, Anda menghindari kekecewaan dan melatih pelepasan emosi, yang mengarah pada ketenangan pikiran yang lebih besar. Bayangkan skenario ini, Anda berusaha untuk menjadi dermawan dan baik hati, memberikan yang terbaik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sikap ini mulia, tetapi kita sering menemukan diri kita berharap, secara sadar atau tidak sadar, bahwa orang lain akan merespons dengan tingkat kemurahan hati yang sama. Kita berharap orang lain akan menyadari upaya kita dan membalas dengan kebaikan. Namun, apa yang terjadi jika harapan ini tidak terpenuhi? Akar dari masalah ini terletak pada ekspektasi kita. Dengan mengasumsikan bahwa orang lain akan merespons dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan, kita menempatkan diri kita dalam posisi yang rentan. Meskipun wajar jika kita ingin orang lain menghargai dan menghormati tindakan kita, ketabahan hati mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain. Kita hanya dapat mengendalikan tindakan dan reaksi kita sendiri. Sulit untuk benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dalam kedermawanan kita, baik secara sadar maupun tidak. Ketika kita memberikan segalanya, kita mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Namun, Anda telah terbiasa melakukan segalanya untuk mereka sehingga mereka akan menerima begitu saja bahwa Anda dapat mengatur hidup mereka dan juga hidup Anda sendiri. Mengapa mereka harus mengambil tanggung jawab Anda? Yang benar adalah bahwa harapan Anda akan timbal balik tidak akan terpenuhi, dan yang akan terjadi pada Anda adalah Anda akan murung, lelah, frustrasi dan kecewa. Ketabahan hati mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati kita terletak pada kemampuan kita untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun, menemukan sukacita dalam tindakan memberi dan menjaga ketenangan pikiran kita terlepas dari tanggapan orang lain. Orang-orang hanya akan mengharapkan Anda untuk memberi mereka sesuatu. Praktik kesederhanaan, yang sangat disayangi oleh para Stoa, menjadi jangkar dalam lautan tuntutan yang tak ada habisnya. Alih-alih menyerah pada permintaan orang lain yang tak terbatas, stoisisme mendorong kita untuk menyeimbangkan kemurahan hati kita. Dengan memberi secara seimbang, kita mempertahankan kendali atas tindakan kita dan menghindari jatuh ke dalam pola-pola yang melemahkan kesejahteraan emosional kita. Orang sering beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Kecenderungan manusia ini adalah tempat lahirnya konsep zona nyaman. Jika kita terus-menerus mengambil tanggung jawab orang lain, kita membiarkan mereka tetap berada di zona nyaman. Mereka tidak merasa perlu untuk berkembang atau menghadapi tantangan karena mereka tahu bahwa kita akan selalu ada untuk mendukung mereka. Masalahnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kita. Dengan mengambil begitu banyak tanggung jawab untuk orang lain, kita mengabaikan kebutuhan dan prioritas kita sendiri. Kita terjebak dalam siklus memberi tanpa menerima, yang menguras energi kita dan merusak kesehatan emosional kita. Berlatih memberi dalam jumlah sedang dan seimbang memungkinkan Anda untuk mempertahankan kendali atas tindakan Anda sendiri dan menghindari jatuh ke dalam kebiasaan yang menguras kesehatan emosional Anda. Jika Anda terbiasa memberi sepanjang waktu, penerima manfaat dari kedermawanan Anda akan mengharapkan Anda untuk memberi mereka sesuatu sepanjang waktu. Memberi itu penting, tetapi juga penting untuk menjaga keseimbangan. Dengan menetapkan batasan yang jelas dan mempraktikkan kedermawanan dengan cara yang seimbang, kita tidak hanya menjaga kedamaian dan kesejahteraan kita sendiri, tetapi juga mendorong orang lain untuk mengambil tanggung jawab mereka sendiri dan bertumbuh sebagai individu. Prioritas Anda akan terinjak-injak.
Kaum Stoa menekankan pentingnya hidup sesuai dengan akal sehat dan kebajikan, menetapkan batas-batas dan memprioritaskan tanggung jawab penting kita sendiri untuk menjaga keseimbangan dan menghindari mengorbankan keaslian dan kesejahteraan kita untuk orang lain. Jika Anda memberikan segalanya untuk prioritas orang lain, Anda mungkin mendapati diri Anda melarikan diri dari sesuatu di dalam diri Anda yang menyebabkan rasa sakit dan ketakutan. Emosi yang muncul pada saat-saat kesepian ini bisa sangat luar biasa. Rasa hampa, kesunyian yang memekakan telinga dan kerinduan akan koneksi dapat menciptakan ketidaknyamanan emosional yang mendalam. Pada saat-saat seperti inilah kita sering mencari perlindungan dalam kebutuhan orang lain. Kita membenamkan diri dalam pelayanan kepada orang lain sebagai cara untuk mengisi kekosongan yang kita rasakan di dalam diri kita. Biaya dari pemberian tanpa henti ini sangat mahal. Anda kehilangan diri Anda sendiri dalam prosesnya. Suara hati Anda tenggelam oleh tuntutan eksternal. Dan cepat atau lambat, ketika Anda menghadapi keheningan diri Anda sendiri, rasa sakit dan ketakutan yang selama ini Anda coba hindari akan muncul dengan kekuatan yang baru. Sangat penting untuk menyadari bahwa memenuhi kebutuhan dan prioritas kita sendiri bukanlah keegoisan. Hal ini merupakan bentuk perawatan diri dan menjaga keaslian kita. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa menetapkan batasan dan hidup sesuai dengan kebajikan kita sendiri bukan hanya merupakan tindakan mencintai diri sendiri, tetapi juga merupakan jalan menuju kehidupan yang otentik dan bermakna. Anda akan dilihat sebagai orang yang lemah dan diperlakukan seperti itu. Ketabahan hati mendorong kita untuk memupuk kekuatan batin dan pengendalian diri dengan menetapkan batasan dan mempraktikkan disiplin diri. Jika Anda membantu terlalu banyak dari waktu ke waktu, Anda mungkin dilihat sebagai figur otoritas di area tempat Anda berkolaborasi dengan orang lain, tetapi Anda mungkin memberikan kesan yang sebaliknya. Dalam konteks ini, kurangnya batasan membuat Anda rentan. Orang-orang melihat kelemahan ini dan, alih-alih menghormati Anda, mereka mungkin mulai memanfaatkan Anda. Mereka melihat Anda sebagai seseorang yang bersedia memikul tanggung jawab orang lain tanpa bertanya, dan ini dapat mengarah pada situasi di mana Anda merasa terbebani secara terus-menerus, kelelahan, dan frustrasi. Ketika Anda mulai mengatakan, "tidak," dengan cara yang tegas namun penuh hormat, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Orang-orang mulai memandang Anda secara berbeda. Anda tidak lagi menjadi orang yang bersedia memikul segala sesuatu tanpa mengeluh. Anda sekarang menjadi seseorang yang cukup menghargai dirinya sendiri untuk menetapkan batasan. Seseorang yang pantas diperlakukan dengan bermartabat dan penuh pertimbangan. Pergeseran persepsi ini sangat mendasar. Dengan mengucapkan kata kecil itu, Anda mengubah cara orang lain melihat Anda. Anda tidak lagi menjadi mangsa yang mudah bagi tuntutan orang lain yang tak henti-hentinya. Anda adalah individu yang kuat, mampu mempertahankan batasan-batasan Anda dan oleh karena itu layak dihormati. Anda akan memiliki banyak kekurangan. Orang-orang hanya akan datang kepada Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu. Ketika Anda menjadi seseorang yang bersedia membantu tanpa syarat, wajar jika orang-orang di sekitar Anda akan mulai memperhatikan. Namun, perhatian ini bisa memiliki sisi gelap. Orang-orang yang tadinya menganggap Anda sebagai teman baik mungkin mulai mengucilkan Anda dari kegiatan sosial yang menyenangkan, dan hanya menerima kehadiran Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu. Pola perilaku ini mungkin tampak kejam, namun dari perspektif pragmatis, hal ini tidak terlalu mengejutkan. Orang jarang mengundang karyawan atau kolaborator mereka untuk berbagi waktu luang. Perubahan dalam cara Anda diperlakukan ini bisa membingungkan dan, dalam banyak hal, tidak adil. Anda berada dalam posisi di mana Anda memberi dengan bebas, namun merasa dikucilkan ketika tiba saatnya untuk bersenang-senang dan bersantai. Perlakuan selektif ini dapat menyakiti dan memicu perasaan kecewa dan pengkhianatan. Namun, dari sudut pandang Stoik, perilaku seperti ini merupakan ujian lakmus untuk kebijaksanaan Anda. Hal ini menantang Anda untuk mengenali siapa saja orang yang benar-benar menghargai persahabatan dan penghargaan Anda, dan siapa yang hanya mengambil keuntungan dari kemurahan hati Anda. Dengan demikian, Anda tidak hanya melindungi energi dan sumber daya Anda sendiri, tetapi juga mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghargai Anda apa adanya, bukan hanya untuk apa yang dapat Anda berikan kepada mereka. Anda hanya akan menarik orang-orang yang membutuhkan dan tidak akan pernah menarik orang-orang yang bersedia memberi. Menurut kaum Stoa, tindakan dan pikiran kita memancarkan energi yang menarik orang-orang dengan resonansi yang sama. Ketika kita mengembangkan kondisi mental dan emosional yang positif, kita memancarkan getaran tinggi yang menarik individu yang sama positifnya. Namun, ketika kita memberi tanpa pandang bulu dan melelahkan diri kita sendiri secara emosional dan fisik dalam prosesnya, energi kita melemah. Kita mulai bergetar pada frekuensi yang lebih rendah,
yang menarik orang-orang yang membutuhkan kepada kita. Orang-orang ini jauh dari otentik dan bersedia memberi dalam hubungan timbal balik, datang kepada kita hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, frekuensi rendah ini juga menarik para oportunis, individu yang tidak memiliki niat atau sumber daya untuk membantu, tetapi melihat kita sebagai sumber yang mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kuncinya, menurut filosofi Stoa, terletak pada kebijaksanaan dan disiplin diri. Kita harus belajar untuk mengenali kapan kita memberi terlalu banyak dan menguras energi kita sendiri. Hal ini melibatkan penetapan batasan yang jelas dan mempraktikkan kemurahan hati dalam kedermawanan kita. Dengan demikian, kita menjaga getaran kita pada frekuensi yang lebih tinggi dan menarik orang-orang yang menghargai keaslian kita dan bersedia untuk berkontribusi secara timbal balik dalam hubungan tersebut. Anda bisa menjadi kecanduan. Ketika kaum Stoa memperingatkan kita tentang kemungkinan kecanduan, mereka mengingatkan kita bahwa moderasi dan pengendalian diri sangat penting untuk menjaga kehidupan yang seimbang dan sehat. Dalam konteks kedermawanan, mempraktikkan disiplin diri akan melindungi kita agar tidak terjerumus ke dalam pola-pola kecanduan yang dapat muncul ketika kita merasa selalu kekurangan dan membutuhkan karena kita terlalu berlebihan. Ketika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoa, kita menyadari bahwa kedermawanan haruslah seimbang. Memberi tanpa batas dan tanpa menahan diri dapat menguras cadangan emosi dan fisik kita sendiri, membuat kita mencari pelampiasan dengan cara-cara yang membuat ketagihan seperti makan berlebihan, minum-minum atau berjudi. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memperhatikan tanda-tanda peringatan yang datang kepada kita melalui orang-orang yang dekat dengan kita. Jika seseorang yang kita percaya menunjukkan bahwa kita terlalu sering melakukan perilaku tertentu, kita harus menanggapi pengamatan tersebut dengan serius. Menerima pengamatan ini dengan kerendahan hati dan rasa syukur adalah langkah penting menuju kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi. Dengan demikian, kita mempraktikkan filosofi Stoa dalam tindakan, menerapkan prinsip-prinsip moderasi dan pengendalian diri untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap kecanduan yang dapat merusak kesehatan dan kesejahteraan kita. Anda akan menimbulkan kecurigaan. Ketabahan hati mendorong kita untuk bertindak secara bajik, terlepas dari bagaimana orang lain memandang kita. Dengan berfokus pada hidup selaras dengan prinsip dan nilai-nilai kita, kita membangun reputasi yang tulus yang tahan terhadap kecurigaan yang tidak berdasar. Meskipun kita ingin segala sesuatunya berbeda, kenyataannya orang yang benar-benar baik hati tidak banyak terdapat di dunia ini. Oleh karena itu, jika Anda adalah salah satu dari mereka, Anda akan menimbulkan kecurigaan daripada kekaguman dan rasa terima kasih. Tidak akan lama setelah Anda menunjukkan kebaikan Anda, orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Anda dan agenda tersembunyi apa yang Anda miliki yang tidak Anda ungkapkan kepada siapapun. Ini berarti Anda telah menemukan sekelompok orang yang mencurigakan. Kebanyakan orang yang terlalu bersemangat cenderung menyembunyikan niat yang mengerikan sehingga lebih baik menjauh dari mereka dan melupakan bantuan yang ingin mereka berikan. Sekarang mari kita lihat 4 strategi untuk menghindari orang yang memanfaatkan Anda. Dengarkan perasaan Anda. Mereka berbicara kepada Anda berdasarkan gagasan Stoik tentang kesadaran diri. Perhatikan emosi dan perasaan Anda. Kaum Stoa percaya akan pentingnya refleksi diri untuk memahami reaksi dan kebutuhan Anda. Dengan mendengarkan perasaan Anda dapat mengidentifikasi apakah Anda terlalu banyak memberi dan menguras emosi Anda, sehingga Anda dapat menyesuaikan fokus Anda dan menemukan keseimbangan yang sehat. Jika Anda merasa kewalahan, terkuras, marah, atau dimanfaatkan, inilah saatnya untuk memperhatikan perasaan Anda. Jika sesuatu yang tidak menjadi kewajiban Anda membuat Anda merasa sangat tidak nyaman, Anda tidak perlu menipu diri sendiri sehingga Anda dapat mengetahui bagaimana bantuan yang Anda berikan memengaruhi kesejahteraan Anda. Hilangkan rasa takut Anda terhadap kata, tidak. Mengikuti ajaran Stoik, kenali bahwa waktu dan energi Anda sangat berharga dan harus dialokasikan secara sadar dan seimbang. Mengatakan tidak dalam situasi di mana Anda merasa kewalahan atau ketika permintaan itu tidak adil adalah cara untuk mengendalikan diri. Meskipun kata, tidak, diasosiasikan dengan perilaku negatif, namun penting untuk belajar menggunakannya untuk melindungi kesehatan Anda. Berlatihlah di depan cermin dan yakinkan diri Anda bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kebebasan Anda dan menghindari risiko yang tidak perlu dan potensial. Ada waktu dan ruang untuk Anda. Hormati mereka. Mengikuti prinsip-prinsip Stoik tentang disiplin diri dan menghargai diri sendiri, sangat penting untuk menyisihkan waktu dan ruang untuk merawat diri sendiri. Lakukan apa yang Anda sukai. Berlatih yoga, menggambar, mendengarkan musik sambil menikmati secangkir teh. Selesaikan tugas Anda sesegera mungkin agar Anda dapat mempraktikannya.
Jika seseorang meminta bantuan Anda selama masa ini, mereka harus sangat menghormati dan bekerja sama dengan Anda, bukan dengan orang tersebut. Jika Anda tidak ingin mendadak, Anda dapat menawarkan bantuan Anda di lain waktu, tetapi selalu jelaskan bahwa ketersediaan Anda akan terbatas. Kenali vampir energi dan jauhi mereka. Mengikuti prinsip-prinsip stoik tentang disiplin diri dan kebijaksanaan, penting untuk mengenali hubungan mana yang menguntungkan Anda dan mana yang dapat menguras emosi Anda. Jika Anda mencoba membantu vampir energi, ketahuilah bahwa hal itu tidak akan berhasil. Orang-orang ini akan membanjiri Anda dengan keluhan mereka, rasa sakit mereka dan pandangan mereka yang sangat buruk tentang kehidupan. Lupakan tentang membantu mereka, mereka tidak ingin menyelesaikan masalah mereka karena itu berarti berhenti mengeluh. Kesimpulannya, menurut kebijaksanaan Stoa, dalam hidup, ukuran terbaik untuk segala sesuatu selalu merupakan jalan tengah, tidak terkecuali kedermawanan. Jika kita memberi terlalu sedikit, kita akan terlihat egois dan serakah, sementara jika kita memberi terlalu banyak, kita akan kehabisan energi, waktu dan mungkin juga uang. Jadi, condonglah ke arah warna abu-abu, yang tetap menjadi warna yang lebih disukai dalam hal menemukan keseimbangan antara memprioritaskan orang lain dan diri kita sendiri. Dan jika ragu, selalu ingat kata ajaib, tidak. Jika konten ini telah membantu Anda, kami mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini dan menyukai kami sehingga kami dapat terus membuat konten berkualitas untuk meningkatkan kehidupan Anda di semua bidang dan beritahu kami apa yang Anda pikirkan dan apalagi yang ingin Anda lihat di saluran kami.